Pemirsa, hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara membuat Sungai Marbau tidak mampu menahan besarnya debit air. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir. Puluhan rumah warga di Dusun 238 Desa Lobu Rampah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara terendam banjir. Guyuran hujan beberapa hari terakhir membuat Sungai Merbau tidak mampu menahan besarnya debit air yang turun menuju dataran yang lebih rendah. Beberapa desa lainnya di Kecamatan Merbau juga terkena banjir, seperti Peta 6 Dusun 1 Panca Bakti dan Simpang 4 Dusun 1. Ketinggian air mencapai 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa, mengakibatkan aktivitas warga lumpuh total. Selain merendam puluhan rumah warga, banjir juga merendam sarana jalan dan lahan pertanian warga. Menurut warga, banjir yang terjadi merupakan banjir langganan. Udah sering lah. Sering, Pak? Iya, langganan nih, Pak. Banjir langganan ada. Kalau banjirnya ini airnya naik pada pukul berapa? Kira-kira pukul 3 pagi gitu lah, Pak. 3 pagi. Ini karena meluapnya sungai atau? Sungai lah, Pak. Sungai lah, iya. Sungai meluap ya? Iya. Kemarin ya. Berapa rumah yang terendam banjir ini? 6, Pak. Untuk ini ya, yang ini 6 lah. 6 ya, Pak ya? Lingkungan 3 ini 6, Pak. Ada nggak korban ya, Pak? Nggak ada. Korban nggak ada, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasca banjir yang merendam puluhan rumah warga di 3 desa di Kecamatan Marbau, Labuhan Batu Utara, warga mulai sibuk membersihkan rumah yang dipenuhi lumpur. Sempat terendam banjir lebih dari 24 jam sejak Sabtu malam hingga Minggu malam akibat meluapnya arus Sungai Marbau. Warga Peta 6 Desa Marbau Selatan, Labuhan Batu Utara mulai membersihkan rumah. Selain membersihkan lantai dari genangan lumpur dan material yang terbawa arus banjir, warga juga sudah mulai menjemur perkakas yang sempat terendam seperti kasur dan sofa. Tak hanya merendam puluhan rumah warga di 3 desa, banjir juga merusak lahan pertanian milik warga dan merusak fasilitas jalan. Ketua BKMD Desa Marbau Selatan menyebutkan banjir baru mulai surut sejak Minggu malam. Wilayah tempat tinggal warga merupakan kawasan rawan banjir dikarenakan terletak di dataran rendah. Kalau tadi malam itu daripada bulan-bulan yang lalu ini memang tadi malam lebih besar, Pak. Lebih besar, Pak. Kira-kira jam berapa, Pak, kejadian banjir semalam, Pak? Jam 8, Pak. Jam 8 malam. Jam 20 lah, jam 20. Ketinggian air kira-kira rata-rata berapa? Sampai di rumah ketinggian air rata-rata setengah meter. Setengah meter, Pak. Dari bangunan rumah masyarakat, kan, Pak. Iya. Usai banjirnya? Selesai banjirnya, keringnya, maksudnya antara sekitar jam-jam 12 malam. 12 malam ya, Pak. Ini memang langganan banjir atau macam mana? Iya, Pak. Memang ini termasuk kampungnya, ini termasuk kampung bentuknya kuali, Pak. Oh, kuali ya. Iya. Berarti menampung air semua di sini ya, Pak ya. Setiap hujan pasti seperti itu ya, Pak ya? Banjir, Pak. Kalau udah agak deras, banjir. Banjir yang terjadi sejak Sabtu kemarin merendam rumah warga di 3 desa di Kecamatan Marbau, yakni Marbau Selatan, Labu Rampah, dan Simpang 4. Akibat debit air Sungai Marbau meningkat. Dari Labuhan Batu Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah warga di Pematang Siantar, Sumatera Utara terancam ambruk akibat aktivitas liar pembangunan proyek kabling perumahan. Sebagian warga terpaksa mengungsi karena takut rumahnya ambruk dan mulai retak-retak. Beginilah kondisi rumah warga di Jalan Siak, Kelurahan Martoba, Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebagian bangunan rumah warga sudah mulai rusak akibat tergerus longsor dari pengerukan tanah proyek kablingan perumahan. Bahkan kondisi rumah warga sudah mulai retak. Akibatnya sebagian warga terpaksa mengungsi dan tidak berani menempati rumahnya yang sewaktu-waktu bisa ambruk akibat aktivitas liar proyek ini. Ironisnya, proyek sudah berjalan lebih dari 1 bulan dan dibiarkan tanpa pengawasan dari pemerintah Kota Pematang Siantar. Warga khawatir jika proyek dibiarkan maka puluhan rumah warga terancam ambruk karena longsor.
efeknya longsor ya. Seperti ini terjadi, apalagi musim penghujan sangat berisiko tinggi. Apalagi rumah-rumah yang ada di sekitar sini nggak jauh dengan penggalian, susah tidur lah pastinya. Karena ini ya, beberapa meter lagi sudah terjadi longsor tuh kalau emang nggak diantisipasi. Ini terjadi juga ini ya. Itu juga belum ada disterilkan. Jadi kita khawatir di musim penghujan ini akan anjlok, akan hancur semua rumah yang berada sekian meter dari penggalian tersebut. Tahu yang pasti kalau ada rumahnya dapurnya menjorok ke situ, pasti dia larinya ke depan, bisa ke teras, bisa ke ruang tamu tidurnya itu. Sebagai warga Bang, bagaimana tanggapan Abang? Ya tanggapannya kita menjawabin lah masalah ini sepenuhnya, karena kita juga yang seperti yang saya katakan takut tidur lah, takut ke dapur, takut buang air, apalagi kita punya anak-anak kan. Warga berharap Pemko segera turun tangan untuk menghentikan aktivitas liar yang berdampak merugikan warga. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Penangkaran sarang burung walet mulai marak terjadi di jantung kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Lemahnya pengawasan membuat para pengusaha leluasa membangun gedung bertingkat tinggi, bukan untuk tempat tinggal melainkan penangkaran burung walet di kota tua dan bersejarah tersebut. Inilah kota yang dibangun Kesultanan Langkat kini tinggal cerita dan kenangan. Sebab kota Tanjung Pura diduga mulai hilang keasliannya sebagai kota bersejarah sebab sudah dipenuhi dengan bangunan sarang burung walet yang merusak pandangan dan keindahan kota. Ditambah lagi suara berisik dari kaset recorder yang menirukan suara kicauan burung dipasang dari siang hingga sore hari, sangat mengganggu masyarakat menjalankan ibadah. Sejumlah masyarakat meyakini rumah ruko yang disulap menjadi penangkaran burung walet diduga tidak memiliki izin bangunan penangkaran sarang burung walet. Bahkan bangunan bertingkat tinggi untuk mengelabui masyarakat sengaja membuat jendela menggunakan batu yang tidak dapat dibuka. Masyarakat berharap PLT Bupati Langkat Syahapandin segera turun tangan dalam mengatasi masalah ini dan memberi sanksi kepada oknum petugas yang membantu memberikan izin untuk melegalkan penangkaran burung walet berdiri yang dapat merusak keindahan kota bersejarah tersebut. Ya, pertama kami kecewa karena tidak ada itikat baik mereka untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Dan kami meyakini kenapa mereka tidak hadir ya karena mereka secara signifikan sudah menyalahi aturan. Pertama dari izin bangunan, kami meyakini bahwa tidak ada izin bangunan mereka untuk persoalan walet. Kalau mereka bilang izin masalah ruko, kami pastikan bukan. Kenapa? Bentuk bangunannya saja itu jendela batu, tidak ada ruko yang jendela batu, jendela kayu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kami menilai bahwa dengan adanya gedung-gedung walet di Tanjung Pura ini, di padat pemukiman, ini sangat meresahkan dari efek kesehatan. Banyak nyamuk-nyamuk yang berkeliaran yang menjadi besar-besar akibat adanya walet ini. Kedepannya warga bersama masyarakat akan menggelar aksi demo besar-besaran turun ke jalan menyuarakan aspirasi masyarakat agar penangkaran burung walet segera ditertibkan. Dari Langkat, Muhammad Hizra Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri seputar iNews Sumut kali ini. Mari kita patuhi protokol kesehatan secara ketat, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Saya Maria Laura Puja beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.